Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membacakan hasil tulisan saya, hasil rangkuman saya selama mengikuti kajian online bersama Ustaz Aminur Bait Hafizahullah taala, membahas kitab Khudz Aqidatak, kitab yang menjelaskan tentang akidah-akidah yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Kitab ini nantinya akan disampaikan dengan metode tanya jawab, dan setiap jawabannya disertai dengan dalil-dalilnya. Pada judul yang pertama, yaitu tujuan hidup manusia. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya terdapat pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tafsir Quran surat Az-Zariyat ayat 56 menurut Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah, aku ciptakan mereka agar aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku, bukan karena aku butuh mereka. Aku ciptakan mereka agar aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku, bukan karena aku butuh mereka. Jadi ibadah kita atau ibadah yang kita lakukan itu sama sekali tidak menguntungkan atau tidak berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, dan Allah taala ciptakan hamba agar mereka beribadah semata. Tidak ada sekutu baginya. Siapa yang mentaati perintah ini, maka Allah kasih balasan yang sempurna. Sebaliknya, siapa yang mendurhakai perintah ini, maka Allah Ta'ala akan memberikan azab yang sangat pedih. Selanjutnya, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna illa liya'budun. Yang pertama, tafsir yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, agar aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku, dan aku ajak mereka untuk melakukan ibadah kepadaku. Jadi tafsir yang pertama, agar aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku, dan aku ajak mereka untuk melakukan ibadah kepadaku. Tafsir yang kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala, agar mereka mengakui kewajiban untuk beribadah kepadaku, baik secara sukarela atau secara dipaksa. Kemudian yang ketiga, tafsir menurut Mujahid bin Jabr
ulama tabi'in muridnya Ibnu Abbas, yaitu agar aku berikan perintah kepada mereka dan aku berikan larangan kepada mereka. Kesimpulan dari makna illa liya'budun ada 3, yaitu kemungkinan yang pertama ada 3 kemungkinan. Yang pertama, agar mereka melaksanakan setiap perintah dan menjauhi laranganku. Yang kedua, agar mereka menjadi hambaku, beribadah karena sukarela dan ingin berbuat taat, atau menjadi hambaku dalam arti tidak bisa lepas dari takdir Allah. Yang ketiga, agar mereka menghambakan dirinya kepadaku dengan cara beribadah kepadaku. Kemudian judul yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu tentang definisi ibadah. Definisi ibadah yang disampaikan oleh penulis, istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi definisi ibadah yang disampaikan oleh penulis adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Makna ibadah secara bahasa adalah merendah dan menghinakan diri. Ibadah secara istilah dibagi menjadi dua, ditinjau dari kegiatannya dan ditinjau dari tujuannya. Ibadah ditinjau dari kegiatannya didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu ucapan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah, lahir ataupun batin. Dari definisi tersebut, ibadah hanya ada 4 kemungkinan. Yang pertama, mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan yang haram. Jadi dari definisi tersebut, ibadah ada 4 kemungkinan, yaitu mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan yang haram. Yang kedua, ibadah ditinjau dari tujuannya. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan merendahkan diri di hadapannya, pasrah kepadanya, dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ibadah bisa dikatakan ibadah ketika ada 2 unsur ini. Jadi suatu ibadah dapat dikatakan ibadah ketika ada 2 unsur ini, yaitu ditinjau dari tujuannya dan ditinjau dari kegiatannya. Maka apabila tidak ada salah satunya atau bahkan tidak ada keduanya, suatu ibadah tersebut tidak dikatakan sebagai ibadah. Ibadah ada 3 macam, dilihat dari cakupan pelakunya. Yang pertama, ibadah ammah, ibadah yang bersifat umum, dalam arti semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian semua makhluk ditakdirkan menjadi hamba Allah dan tidak bisa keluar meskipun dia durhaka terhadap Allah seperti orang kafir. Yang kedua, ibadah khos, ibadah yang diperintahkan Allah untuk makhluknya yang berakal. Ada yang melaksanakannya dan ada pula yang tidak melaksanakannya. Yang ketiga, ibadah khawasul khos, yaitu ibadahnya para nabi. Baik, kita lanjut kepada judul yang ketiga, yaitu cara beribadah. Cara beribadah yang disampaikan penulis, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalilnya yaitu Al-Quran surat Muhammad ayat ke-33. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian batalkan amal kalian. Dalil dari hadis Nabi SAW, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Tafsir
Quran surat Muhammad ayat 33. Makna mentaati Allah adalah beribadah kepadanya, dan makna mentaati Rasul adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna jangan batalkan amal kalian, ulama berbeda pendapat. Ada 4 pendapat dalam hal ini. Yang pertama, pendapat dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, jangan batalkan amal ibadah kalian dengan melakukan maksiat dan dosa besar. Jadi jangan batalkan amal ibadah kalian dengan melakukan maksiat dan dosa besar. Pendapat yang kedua dari Atha bin Abi Rabbah, jangan kalian batalkan amal kalian dengan tindakan kemunafikan disebabkan karena kalian ragu atas kebenaran Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang ketiga yaitu dari ahli tafsir Ibnu Sa'id, janganlah kalian batalkan amal kalian dengan melakukan sum'ah dan riya. Pendapat yang keempat, tafsir yang disampaikan oleh Muqatil, janganlah kalian batalkan amal kalian, yaitu dengan mengungkit-ungkit amalan yang telah kalian lakukan. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan yang keempat, judul yang keempat, yaitu khauf dan roja. Khauf adalah rasa takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau rasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala di neraka. Dan roja adalah harapan agar ibadah kita diberi pahala atau surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya terdapat pada surat Al-Isra ayat 57. Para malaikat, nabi, dan orang-orang soleh beribadah kepada Allah diiringi dengan motivasi menginginkan rahmat Allah dan rasa takut dari siksa atau azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 90, para nabi beribadah disertai dengan harap mendapatkan pahala dan takut dari siksa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga atau neraka dan pahala atau dosa. Maka ini dalil diperbolehkannya kita beribadah dengan mengharapkan pahala atau surga dan takut akan dosa atau neraka, karena ini bukti kita mengimani terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 unsur yang perlu dihidupkan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mahabbah, yang kedua adalah khauf, dan yang ketiga adalah roja. Para ulama mengatakan bahwa mahabbah diibaratkan sebagai kepala burung. Kenapa diibaratkan sebagai kepala burung? Karena dengan mahabbah ibadah kita menjadi terarah. Mahabbah yang mengarahkan kepada siapa kita beribadah. Dan khauf serta roja itu ibarat kedua sayapnya. Maka apabila tidak ada salah satunya, dapat dipastikan burung itu akan terjatuh. Seorang mukmin ahli tauhid adalah dia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai mahabbah, khauf, dan roja. Ada 2 unsur atau ada 2 hal cara agar kita dapat menanamkan atau menumbuhkan sifat roja atau rasa harap pada diri kita. Yang pertama yaitu meyakini kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mewujudkan janji-janjinya. Judul yang kelima yaitu memahami ihsan dalam beribadah. Jawaban penulis. Pertanyaan yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan ihsan ketika beribadah?
Jawaban penulis yaitu yang dimaksud dengan ihsan adalah menghadirkan perasaan, yakni diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang beribadah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun Islam mewakili amal lahir, rukun iman mewakili amal batin, dan ihsan merupakan penghias ibadah yang kita lakukan. Ihsan ada yang kadarnya wajib, jika ditinggalkan menyebabkan ibadah kita batal. Contohnya perintah khusyuk dan tumakninah ketika sholat, yang itu merupakan bagian dari ihsan, dan ketika itu ditinggalkan maka bisa membatalkan sholat. Yang kedua, ihsan yang kadarnya sunnah, yaitu menghiasi kegiatan ibadah melebihi kadar wajib, yaitu sholat dengan sholat sunnah, puasa sunnah, dan yang lainnya. Makna dari melihat Allah menurut Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala adalah menghadirkan perasaan bahwa Allah sangat dekat dan seolah-olah Dia melihat Allah. Jadi makna dari melihat Allah adalah menghadirkan perasaan bahwa Allah sangat dekat dan seolah-olah melihat Allah. Kemudian judul yang ke-6 yaitu kenapa harus ada Rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, Allah mengutus para rasul tujuannya untuk mendakwahkan mereka, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menghapuskan kesyirikan di muka bumi ini. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 36, dan sesungguhnya kami mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Tagut. Makna dari Tagut adalah setan yang mengajak masyarakat atau mengajak orang lain untuk beribadah kepada selain Allah. Dalil dari hadis Nabi SAW yaitu para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu dan ibu-ibu mereka berbeda-beda. Makna ibu di sini adalah syariat. Jadi syariat-syariat mereka itu berbeda-beda. Jadi tujuan utama Allah mengutus para rasul adalah untuk mendakwahkan tauhid. Namun ada di antaranya salah satu keyakinan yang salah atau menyimpang tentang tujuan diutusnya para nabi dan rasul, yaitu untuk menegakkan khilafah atau untuk memperbaiki akhlak, sehingga mereka terus fokus terhadap akhlak namun tidak dengan memperbaiki tauhid dan tidak memperbaiki keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan yang benar atau tujuan yang benar diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk mendakwahkan tauhid. Kemudian judul yang ke-7 yaitu macam-macam tauhid. Penulis menerangkan bahwa tauhid ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, mengatur alam semesta, memberi rezeki dan lain-lain. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Dan tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah melalui nama dan sifat Allah yang sempurna. Macam-macam pemahaman yang keliru atau menyimpang tentang tauhid, yaitu yang pertama dari kaum sufi, meyakini bahwa Allah adalah zat yang
ada di semua, atau zat yang ada di semua yang ada, atau Allah berada di mana-mana. Jadi kaum sufi meyakini bahwa Allah berada di mana-mana. Dan yang kedua adalah Jahmiyah. Mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah Qadariyah. Mereka mengingkari takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya Allah tidak menciptakan perbuatan hamba sehingga Allah tidak mengetahui apa-apa yang akan terjadi di hari esok. Yang keempat, Jabariyah. Mereka meyakini segala yang ada di alam dunia ini semuanya adalah ciptaan Allah dan manusia tidak memiliki peran sama sekali. Dalam apa-apa yang terjadi. Jadi diibaratkan seperti wayang yang dikendalikan oleh dalangnya. Kemudian yang kelima yaitu Mu'tazilah. Mereka mengimani Allah mempunyai nama, namun mengingkari adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian judul yang ke-8 yaitu Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat adalah meyakini dan menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dirinya dalam kitabnya, atau sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Jadi tauhid asma wa sifat adalah meyakini dan menetapkan sifat yang Allah sebutkan dalam tentang dirinya dalam kitabnya, atau sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih sebagaimana makna hakiki, tanpa ditakwil, tanpa ditafwid, tidak ditamsil, dan tidak dilakukan taktil. Makna dari takwil adalah memberikan makna sebuah kalimat tidak sebagaimana makna zahirnya. Kemudian makna dari tafwid adalah meyakini teksnya namun tidak memberikan makna kepadanya. Kemudian makna dari tamsil adalah menyerupakan atau menganggap info tentang Allah adalah sama dengan yang terjadi kepada makhluknya. Jadi menyamakan apa yang terjadi kepada Allah dengan apa yang terjadi kepada makhluknya. Kemudian taktil adalah penolakan atau peniadaan, bisa tidak mengakui teksnya atau namanya dan bisa juga tidak mengakui maknanya. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu di manakah Allah? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berada? Jawaban yang disampaikan penulis yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy. Dalilnya Al-Quran surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan bersemayam di atas arsy. Di antara keyakinan yang menyimpang yaitu meyakini Allah tidak berada di mana-mana atau meyakini Allah berada di mana-mana. Keyakinan yang benar adalah Allah berada di atas arsy. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan arsy. Seperti halnya langit yang berada di atas bumi, namun langit tidak membutuhkan bumi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu Tauhid Asma wa Sifat bagian 2, yaitu inti dari Tauhid Asma wa Sifat adalah menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakiki, tidak ditakwil, tidak ditahrif, tidak ditaktil, tidak ditafwid, dan tidak ditamsil, yang pengertiannya sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Kemudian sumber keyakinan dan ketauhidan manusia ada 3, yaitu indranya, logikanya, dan doktrin yang ada pada dirinya. Kemudian pembahasan yang ke-11
yaitu memahami kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Apakah Allah bersama kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Penulis menjawab yaitu Allah bersama kita. Allah bersama kita dalam arti Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan, melihat apa yang kita lakukan, dan Allah mengetahui setiap kegiatan yang kita lakukan. Allah berfirman, "Janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua." Al-Quran Surat Toha ayat 46. Kemudian, kebersamaan Allah dengan hambanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebersamaan ammah atau kebersamaan umum. Allah Ta'ala melihat hambanya, Allah Ta'ala mendengar makhluknya, mendengar hambanya. Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan ini merupakan disebut kebersamaan umum. Kebersamaan umum. Karena tidak ada yang bisa lepas darinya. Yang kedua merupakan kebersamaan khusus. Atau disebut juga al-ma'iyah al-khassah. Merupakan kebersamaan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus dengan memberikan pertolongan, menguatkan hati hambanya, menguatkan keimanan hambanya, memberikan taufik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan dalam bentuk apapun bagi semua hambanya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat belajar tauhid. Apa manfaat mempelajari tauhid? Manfaat orang mempelajari tauhid yaitu mendapatkan rasa aman di akhirat dari siksa neraka. Mendapatkan rasa aman di akhirat dari siksa neraka. Kemudian dia diberikan hidayah di dunia dan diampuni dosa-dosanya di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mengotori imannya dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan jaminan keamanan dan merekalah yang mendapatkan hidayah. Kezaliman di sini maksudnya adalah dengan kesyirikan. Nabi SAW bersabda, hamba yang dijamin oleh Allah adalah yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jaminan keamanan di dunia salah satunya keamanan fisik yang dimiliki oleh setiap makhluk, baik manusia, mukmin maupun kafir, dan juga hewan serta makhluk lainnya. Jaminan keamanan batin hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian pembahasan yang ke-13 yaitu syarat diterimanya amal. Apa syarat diterimanya amal? Yang pertama, makna diterimanya amal itu ada dua. Satu, diterimanya amal dalam arti sah sebagai amal sehingga menggugurkan kewajibannya. Maka jika amalnya wajib, maka menggugurkan yang wajib dan yang lainnya. Yang kedua, diterimanya amal dalam arti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Kemudian, sah atau tidaknya amal itu merupakan penilaian zahir, bukan penilaian batin. Syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama, mengimani Allah dan mentauhidkan Allah. Ikhlas. Yang kedua, ikhlas dengan memurnikan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sesuai amal yang dia lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala menjelaskan tentang amalan yang tertolak dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Yang pertama, ibadah atau amal yang keluar 100% dari syariat. Ini jelas tertolak. Seperti ibadah yang tidak ada ajarannya. Kegiatan yang diyakini oleh sebagian orang itu merupakan ibadah,
Namun nyatanya tidak ada contoh atau tidak ada ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan jelas amalan yang tertolak. Kemudian amal yang disyariatkan, namun dalam melaksanakannya terdapat kekurangan sehingga menyebabkan amalnya batal. Seperti melaksanakan sholat namun tanpa berwudu. Kemudian melakukan amal yang disyariatkan namun ditambahkan dengan kegiatan yang tidak disyariatkan, maka ini juga tertolak. Seperti menambahkan rakaat pada sholat yang telah ditentukan, misal sholat maghrib 3 rakaat, kita melakukannya 4 rakaat, ini jelas tertolak. Namun apabila ditambahkan bukan dalam hal rukun, maka ini tidak membatalkan amal. Seperti wudhu yang kita membasuh 3 kali, misalkan ditambah menjadi 5 kali, 7 kali, ini tidak membatalkan amalnya, tidak membatalkan wudhunya. Kemudian selanjutnya melakukan atau menggunakan hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagian atau amalan yang diperintahkan. Contoh, orang yang sholat menggunakan pakaian yang hasil mencuri. Para ulama mengatakan sholatnya tidak batal, sholatnya sah, namun dia berdosa karena mencurinya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu syirik akbar. Apa dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jawaban yang disampaikan oleh penulis yaitu dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Dalilnya Al-Quran surat Luqman ayat 14, ayat 13. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa apa yang paling besar di sisi Allah, beliau bersabda, engkau menjadikan Allah sekutu baginya, padahal Dia zat yang telah menciptakanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian kenapa orang munafik akan dihukum di keraknya neraka, sedangkan orang musyrik berada di permukaan neraka? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan, ketika beliau mensyarah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah kutunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Syirik kepada Allah. Al-Hafidz memberikan catatan, ada sebagian kekufuran terkadang lebih berbahaya dari kesyirikan yang menyebabkan hukumannya lebih parah dari sebatas pelaku kesyirikan. Intinya, penyebab hukuman orang munafik lebih berat daripada orang musyrik karena madarat yang ditimbulkan atau disebabkan oleh keberadaannya orang munafik itu lebih menyakitkan dan lebih parah dibandingkan madarat yang dilakukan atau yang ditimbulkan oleh orang musyrikin. Kemudian definisi dari syirik yang lebih luas yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan milik Allah. Dalilnya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 97 hingga 98. Pembahasan yang selanjutnya yaitu realita syirik di tengah umat. Apakah kesyirikan itu ada di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban penulis, betul. Syirik itu ada di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Al-Quran surat Yusuf ayat 106. Dan kebanyakan di antara mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka juga berbuat syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai beberapa kabilah di antara umatku mereka mengikuti kaum musyrikin, dan sampai beberapa kabilah di antara umatku menyembah berhala. Kemudian ada tiga unsur untuk melihat kesyirikan. Yang pertama, menyamakan selain Allah atau menyamakan makhluknya kepada Allah. Yang kedua, dengan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, dalam salah satu yang menjadi kekhususan Allah. Jadi
ada 3 unsur untuk melihat kesyirikan. Yang pertama, taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah atau makhluknya billah dengan Allah fi syai'in min khasaisillah fi syai'in min khasaisillah, dalam salah satu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian judul yang ke-16 yaitu antara doa dan ibadah. Apakah doa termasuk ibadah? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, betul, doa adalah ibadah. Dalilnya Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Dan Rob kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong dan tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan terhina. Rasulullah SAW bersabda, doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian orang mati bisa mendengar. Apakah orang mati bisa mendengar? Orang mati, jawaban yang disampaikan penulis, orang mati tidak bisa mendengar. Orang mati tidak bisa mendengar orang yang masih hidup. Dalilnya Al-Quran surat An-Naml ayat 80. Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang mati mendengar. Kemudian surat Fatir ayat 22. Dan engkau tidak bisa membuat orang yang di kuburan atau orang yang sudah mati menjadi bisa mendengar. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Syekhul Islam yang mengutip dalam Majmu' al-Fatawa. Ya, mayit bisa mendengar. Mayit bisa mendengar secara umum seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mayit bisa mendengar suara alas kaki ketika mereka meninggalkan mayat ini. Jadi, apakah mayit bisa mendengar? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mayit tidak bisa mendengar, yaitu yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu, Syekh Jamil Zainu, penulis kitab Khudz Aqidatak, penulis kitab ini, dan beberapa ulama lainnya mengatakan mayit tidak bisa mendengar. Dan pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, yaitu mayit bisa mendengar. Namun semuanya sepakat kalau mayit tidak bisa merespon, sehingga kalaupun mayit bisa mendengar, itu tidak berpengaruh pada bertambahnya atau berkurangnya pahala atau dosa pada mayit tersebut. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu bolehkah beristighosah? Bolehkah istighosah? Penulis menjawab, ini terbagi menjadi 3, yaitu bolehkah beristighosah dengan orang yang sudah mati? Jawabannya yaitu kita tidak boleh beristighosah dengan orang yang sudah mati ataupun dengan yang gaib. Dalilnya Al-Quran surat An-Nahl ayat 20. Dan mereka tidak pernah punya pikiran kalau nanti mereka akan dibangkitkan. Kemudian surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kalian memohon istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah taala mengijabahi permintaan kalian. Yang kedua, bolehkah beristighosah kepada selain Allah? Jawabannya tidak boleh. Dalilnya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat ke-5. Nabi SAW bersabda ketika beliau mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan kalau kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, bolehkah kita meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup? Jawabannya, ya, kita boleh meminta pertolongan atau beristighosah kepada orang yang masih hidup. Namun sesuatu yang kita pinta itu merupakan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang tersebut. Dalilnya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Lakukanlah tolong menolong untuk urusan kebaikan dan takwa.
Kemudian Allah akan membantu hambanya selama hambanya ini membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian apa perbedaan doa istighosah, isti'anah, dan isti'adzah? Apa perbedaannya? Doa merupakan permohonan kepada Allah untuk sesuatu yang kita inginkan. Kemudian istighosah adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan ancaman yang sedang berlangsung. Kemudian isti'anah meminta pertolongan untuk sesuatu yang belum didapatkan agar mudah mendapatkannya. Dan isti'adzah adalah memohon pertolongan dari sesuatu yang ditakdirkan dan itu belum terjadi. Jadi isti'adzah adalah kebalikan dari istighosah. Istighosah adalah meminta pertolongan kepada Allah ketika dalam kondisi terjepit atau ketika dalam kondisi terjepit yang sedang berlangsung. Dan isti'adzah adalah memohon pertolongan kepada Allah dari sesuatu yang ditakuti, dari ancaman yang ditakuti yang itu belum terjadi. Contohnya virus corona yang misalkan yang waktu itu masih berada di Cina. Kemudian kita berdoa agar dihindarkan dari virus tersebut. Itu merupakan isti'adzah. Nah, itulah ringkasan atau catatan yang saya tulis selama mengikuti kajian online kitab Khudz Aqidatak bersama Ustadz Aminur Bait hafizahullah ta'ala. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa wasiat atau judul dari kajian Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala dengan tema generasi milenial ideal. Yang pertama yaitu manfaatkan masa mudamu. Kemudian yang kedua, selektif memilih guru dan teman. Kemudian yang ketiga, potensi besar masa muda. Yang keempat, maksimalkan masa muda untuk belajar agama. Kemudian yang kelima, akhirat merupakan tujuan utama tanpa melupakan dunia. Kemudian yang keenam, jangan panjang angan-angan. Kemudian yang ketujuh, masa muda adalah masa yang istimewa. Yang kedelapan, semangat bekerja untuk kehormatan diri. Kemudian yang kesembilan, menjaga kehormatan masjid. Dan yang kesepuluh, jangan malu untuk menjalankan perintah agama. Kemudian yang ke-11, memanfaatkan kekuatan untuk semangat beribadah. Yang ke-12, jagalah sholat sebelum terlambat. Yang ke-13, selalu mengingat akhirat. Kemudian yang ke-14, jangan menunda amal soleh. Kemudian yang ke-15, waspadai nikmat membawa sengsara. Itulah beberapa wasiat atau judul inti daripada wasiat-wasiat yang disampaikan dalam kajian yang bertema generasi milenial ideal. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum kefakiranmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Kemudian saya akan menyampaikan atau membacakan beberapa ringkasan atau rangkuman dan apa-apa yang telah saya pelajari dalam digital marketing. Yang pertama yaitu prinsip dasar seorang desainer muslim. Seorang desainer muslim harus memiliki ketauhidan yang kuat agar dia teguh dalam keimanannya.
mendapatkan ketenangan hati di dalam urusan rezeki, lurus dalam niatnya, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian dan ketenaran, serta agar dia terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh syariat. Yang kedua, dia harus berilmu, harus memiliki ilmu sebelum beramal. Sebagaimana seorang desainer, kita harus mengilmui hal-hal syar'i mengenai ilmu-ilmu dan tata cara desain yang sesuai dengan syariat, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat, dan agar harta dan atau penghasilan yang kita dapatkan dari desain hasil desain kita halal dan berkah. Yang ketiga, beramal sebelum berdakwah. Janganlah kita seperti lilin yang senantiasa menerangi orang lain namun kita membakar diri sendiri. Kemudian yang keempat, kita harus sebagai desainer muslim, kita harus memiliki manajemen waktu yang baik. Seorang desainer muslim harus memiliki manajemen waktu yang baik, karena penyakit yang biasanya dimiliki oleh seorang desainer adalah lupa waktu. Jadi, jangan sampai karena keadaan desain kita melalaikan bahkan meninggalkan hal-hal yang wajib seperti sholat. Yang kelima, menjaga batasan-batasan syariat dalam membuat konten, yaitu hindari menampakkan aurat, memasukkan foto wanita, memasukkan simbol-simbol kesyirikan atau agama lain, menggambar makhluk yang bernyawa atau yang lainnya. Kemudian hukum menggambar makhluk, yaitu tidak boleh menggambar makhluk yang memiliki ruh seperti manusia atau hewan, dan diperbolehkan menggambar makhluk yang tidak memiliki ruh seperti pohon, laut, dan semisalnya. Catatan, para ulama memberikan pengecualian memperbolehkannya menggambar makhluk yang memiliki ruh dengan syarat dihilangkan bagian tubuhnya seperti kepalanya atau dengan tidak menyempurnakan wajahnya. Kemudian materi-materi yang telah saya pelajari dalam materi digital marketing, yaitu antara lain mengenai jenis-jenis lisensi, psikologi warna dalam desain visual, teori roda warna, kemudian cara mencari referensi warna, mengenal tata letak atau layout, kemudian jenis-jenis font, tip pemilihan dan kombinasi font, kesalahan dalam tipografi, kesalahan-kesalahan umum dalam membuat desain dan desain poster. Kemudian materi yang selanjutnya yang telah saya pelajari yaitu tentang SEO. Apa itu SEO? Kelebihan dan kekurangan SEO. SEO cocok untuk siapa? Kemudian white hat and black hat dalam SEO. Kemudian konsep search intent, apa itu keyword dalam SEO, macam-macam keyword dalam SEO, kemudian pengertian Google Business dan manfaatnya, tips menggunakan nama dalam Google Business, dan materi terakhir yang saya pelajari yaitu pengertian artikel, ciri-ciri artikel, dan cara membuat artikel. Alhamdulillah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.